Selamat datang Gubernur Sumatera Barat Bapak Haji Mahyildi SP Datuk Marajo. Marilah kita sambut bersama Tari Sukaria. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang mulia untuk penampilan Tari Sukaria dari Sanggar Tari Tua Sakato. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat Bapak Haji Mahyildi SP Datuk Marajo. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat, Bapak-bapak narasumber, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Instansi Vertikal, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tokoh masyarakat, budayawan, sastrawan, dan seniman Sumatera Barat, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pembukaan kelompok diskusi terpumpul Mahimpun Pangana Marajuik Wacana mewujudkan pemajuan kebudayaan Sumatera Barat
hari ini kita mulai. Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita malam ini, kita dengarkan laporan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Saifullah SPD MM, dengan hormat kami silahkan. Supaya lebih tidak mengarah banyak doa untuk kesuksesan. Hadir bersama pemangku kepentingan Sumatera Barat sebagai narasumber dan peserta acara GD Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Gubernur Sumatera Barat Bapak Haji Mahdi Ansarullah SP Datuk Merajo. Kita hormati Ketua MUI Sumatera Barat Bapak Dr. Haji Yusuf Razak. Yang terhormati Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Bapak Dr. Haji Fauzi. Terhormati dua orang narasumber kita pada malam ini, Bapak Profesor Dr. Yuswan Effendi dan Bapak Dr. Yunus. Terhormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala OPD Bukan Provinsi Sumatera Barat, terhormati Ketua Kepala BPK Wilayah 3 Bapak Uli, terhormati Bapak-bapak, Ibu, para budayawan, para akademisi, para seniman, tokoh-tokoh adat, sekaligus sebenarnya ketua-ketua lembaga dari beberapa organisasi yang hadir malam ini, Bapak Ibu hadirat yang kita hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam rangka yang tersebut dengan diskusi terkumpul, yaitu fokus grup diskusi dengan tema Mahimpun Amanah Merajuk Wacana Wujudkan Kemajuan Kebudayaan Sumatera Barat. Salam kita mohonkan kepada Allah mencurahkan kepada awan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami Pak Gubernur melaporkan secara ringkas kegiatan kita malam hari ini. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah pertama Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 Pasal 18B ayat 2 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara ini 1945 juga pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Provinsi Sumatera Barat. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya negara. Waktu pelaksanaan Senin 11 Desember 2023 dan tempat pelaksanaan di Betul. Jumlah peserta yang kita rencanakan kurang 75 orang. Mudah-mudahan ini mendekati kira-kira. Kemudian narasumber pertama adalah Bapak Gubernur sendiri sebagai pembicara kunci untuk keynote speaker. Kemudian yang kedua Bapak Profesor Dr. Yuswan merupakan Guru Besar Antropologi Universitas Andalas. Kemudian Bapak Dr. Yunus merupakan akademisi dan juga praktisi berfokus pada adat dan budaya negara. Kami yakin dan percaya semua narasumber tersebut mampu menyampaikan materi tersebut untuk mencapai tujuan dari kegiatan ini, yaitu mana kita bisa menghimpun
pemikiran-pemikiran, masukan-masukan tentang kemajuan kebudayaan, mungkin juga isu-isu aktual kebudayaan hari ini. Begitu juga bisa memberikan masukan dalam rangka penyusunan RPJMD Sumatera Barat. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan semua panitia. Seandainya kegiatan ini ada hal-hal yang berkenan, kami juga mohon dimaafkan. Di Lembah Angkai kami menjual pergede, kami pulau dan menjual acara. Mohon kesediaan Pak Gubernur untuk membuka acara PGD. Semoga PGD kita ini bisa berjalan lancar. Selain ini, mohon Pak Gubernur memberikan arahan sambutan sekaligus membuka acara kita ini. 5 bulan dunia berasal dari mana? Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka acara secara resmi, dilanjutkan dengan sebagai pembicara kunci kepada yang terhormat Bapak Haji Mahyardi SP Datuk Marajo. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Yang terhormat Ketua Masyarakat Indonesia Provinsi Sumatera Barat, yang Sekretariat, selanjutnya yang terhormati Ketua Lembaga Peraturan dan Minangkabau Sumatera Barat, Dr. Ibah. Selanjutnya yang kami hormati tokoh-tokoh ulama, budayawan Sumatera Barat, dan kemudian juga tokoh-tokoh adat, dan kemudian akademisi yang hadir pada hari ini, dan kemudian juga bersama kita Kepala Balai SDM 30 Sumatera Barat, dan juga Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang hadir bersama kita ini. Kemudian yang sama juga hadir Kepala OBD juga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hadir Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Perempuan dan Penanganan Korban Bencana, kemudian Dinas Kebudayaan, dan kemudian juga beberapa OBD yang lain yang hadir pada hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin undangan yang maaf, tidak bisa kami sebutkan satu-satu yang hadir. Ya, syukur sama terdikat kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya dengan lapang. Kami yakin Bapak Ibu di kesibukan luar biasa bagi narasumber kita pada hari ini. Oleh itu, terima kasih atas kelapangan Bapak Ibu pada hari ini untuk bisa hadir dalam rangka kegiatan fokus sikul yang mana ini akan menjadi bahan masukan kepada kita di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka untuk penyusunan rencana jangka panjang. Karena insya Allah tahun 2004 ini kita akan mulai pembahasan RPJMD 2025-2045. Jadi RPJMD 100 tahun kemerdekaan kita 2045. Proses itu di dalam pertemuan ini suatu hal yang strategis sesungguhnya untuk mengawali dalam rangka untuk persiapan RPJMD tersebut. Tadi telah sama kita dengarkan dari Kepala Dinas Kebudayaan yang menyampaikan kepada kita tentang banyak hal aturan yang mendasar, ya,
landasan dalam langkah pembangunan di Sumatera Barat. Yang di samping juga adat Selingkah Nagari. Dan Bapak Ibu, kemarin kita juga kita kedatangan tamu di sini dari 25 negara perantau kita. Kita memberikan masukan-masukan. Itu semua juga sudah menjadi bagian yang kita serap di dalam pemajuan kebudayaan dan kemudian mengeksiskan Sumatera Barat di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita, dan kemudian juga sekaligus juga menyikapi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi itu masa yang akan datang. Ya, barangkali sekarang itu juga kita sudah petakan permasalahan remaja, permasalahan keluarga, kemudian permasalahan tantangan-tantangan yang kita hadapi yang akan menggerogoti budaya kita. Nah, itu semuanya sudah kita rasakan. Nah, dalam hal itu Bapak Ibu hadirin yang terakhir, dalam rangka untuk pemajuan kebudayaan dan sekaligus juga dalam rangka mengokohkan falsafah ABSSDK, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kebudayaan telah menyusun di antaranya tentang penerbitan buku pedoman ABSSDK dan juga merupakan hasil pengkajian kolaborasi para ahli. Karena memang kita Sumatera Barat, Dinas Sumatera juga punya majelis pertimbangan di Sumatera Barat. Itu ada ratusan tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Barat, baik ranah atau di luar ranah. Dan kemudian juga pada tahun 2023 kita juga telah mengkonkretkan implementasi undang-undang ini dengan melakukan penguatan ABSSDK di 18 nagari percontohan di Sumatera Barat. Itu sebagai nagari pelestarian adat dan budaya Minangkabau, yang di sana ada 15 indikator. Ini yang tadi saya sampaikan itu adalah merupakan masukan dari kita, dan kita sudah memulai dalam rangka untuk mengkonkretkan dan mengimplementasikan melalui pemilihan dan menghadirkan nagari percontohan di Sumatera Barat. Dan kemudian juga ini pun sudah kita tetapkan dan kita buat dengan SK Gubernur Sumatera Barat nomor 430 609 2018 atau 3 Agustus 2018 yang lalu. Di 18 nagari percontohan di 18 kabupaten kota tadi itu sudah kita SK sebagai percontohan. Nah, samping itu juga kita sudah menghadirkan Pergub nomor 36 tahun 2022 tentang mata pelajaran Keminangkabauan di sekolah menengah atas dan kejuruan di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah yang itu juga sudah, dan ini juga diperkuat lagi dengan kampus Merdeka Belajar. Nah, kalau itu Bapak barangkali mungkin sudah melihat sekarang ini di beberapa sekolah-sekolah di Sumatera Barat bagaimana pembudayaan tentang budaya Minangkabau itu sendiri. Dan kemudian juga alhamdulillah kita
mungkin sebagian negara kita masih mungkin memikirkan dari segi bisnis ataupun dari sisi yang lainnya. Bapak Ibu yang berhadir, di samping itu juga dengan adanya undang-undang nomor 11 dan sekarang pun juga kita melakukan penguatan kepada nagari seperti tadi kaitan dengan nagari sebagai percontohan dalam implementasi SPK. Nah, dan kemudian juga sekarang ini juga kita menjadikan nagari sebagai basis di dalam penguatan masyarakat di dalam gerakan pembangunan. Kami teringat kepada pernyataan Bung Hatta ya, ketika beliau menyampaikan walaupun bagaimana besarnya obor di Jakarta saat ya, seluruh DKI itu jadi obor ya, akan mampu menerangi Nusantara. Akan tetapi ketika kita hidupkan obor-obor kecil yang ada di setiap negara, di setiap desa-desa, maka yakin Nusantara akan bisa terang-terang. Awal itu maka berangkat dari hal seperti ini dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat sekarang ini yang juga konsen kepada desa dan nagari, maka ini memang menjadi bagian yang kita perkuat dan termasuk juga adalah penguatan nilai adat yang ada di setiap negara yang memang itu memiliki karakter dan memiliki keunggulan dan memiliki kekhasan masing-masing dari 500 itu makanya mulai berakhir kita sedang mempersiapkan ya perda hadis tentang desa adat itu 544 desa adat. Nah kemudian juga dalam hal ini berbahagia dengan karena memang kita melihat di Sumatera Barat ini ikatan emosional nagari itu jauh melebihi dari ikatan emosional tingkat kabupaten provinsi. Kalau kita mengumpulkan pada tingkat provinsi yang ada cuma tokoh-tokoh ini saja, tapi masyarakat ini tidak ada. Besar juga kabupaten. Tapi kalau seandainya pertemuan nagari, apakah di Rantau pulang, pokoknya di Manyar atau apa, di luar nagari di bawah itu. Walaupun hanya bersihkan kesalahan di kampung. Kalau seorang Indonesia menghadirkan Indonesia emas, maka kita juga konsep nagari emas, yaitu bagaimana kita menekan angka stunting, menekan kemiskinan di tingkat nagari kita. Itu makanya kita juga dan kita kemarin ketika saya ketemu dengan BRIN, maka alhamdulillah kita juga diapresiasi dengan kita cepatnya menurunkan ya nagari tertinggal di Sumatera Barat. Alhamdulillah ini juga ini semuanya berperan daripada ya anak nagari baik yang di ranah ataupun yang ada di rantau. Yang ini kita perkuat dan kemarin dengan Minang diaspora yang juga menjadi bagian yang memang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu yang dalam berbicara kita tentang Sumatera Barat itu NKRI itu makanya kami sampaikan kepada Pak Presiden seperti tadi itu bahwa jumlah kita di 5,7 tapi di luar itu ada 4 kali lipat jumlahnya dari itu dan kemudian juga beberapa hal-hal yang kita kontribusikan sebagaimana sejarah kita Sumatera Barat semenjak dulu ya memberikan kontribusi terdepan di dalam ya kemajuan Indonesia ini. Nah terkhusus pada ini Bapak Ibu yang hadir, kami mengajak kita semua karena memang RPJM yang kita hadirkan di 2045, 2020, 2025, maka dalam ini berarti ini kita memasuki ya selanjutnya memasuki bonus demokrasi. Ya. Dan kita juga sekarang ini melihat beberapa tantangan-tantangan, beberapa masalah-masalah generasi muda. Ya, nama kausa itu sementara juga generasi muda menjadi harapan untuk ke depan. Jadi pada sisi harapan kita dan impian besar untuk 2025 Indonesia emas dan dengan pada saat yang sama tantangan yang juga besar ya oleh para pemuda milik kita sekarang. Kaitan dengan gaya yang juga LGBT, kaitan dan pergaulan bebas dan kaitan dengan budaya-budaya yang lain yang memang itu merusak dan juga akan berarti untuk melemahkan budaya. Demikian barangkali mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau saya kurang berkenan. Boleh ayat permulu, boleh kata mufakat, boleh sama digolongkan titik samo dilakukan. Maka kami tidak apakah yang lamanya tunggu kinari di dosa janggal maaf minta serta jari. Wah
sekalian, buat spasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu hadirin undangan yang kami banggakan, antah hari kunanegro, antah kutiko kunanegro, kutiko musim sedang bungo sedang kambang, ajong balai musim, sapakai tuan rumah dinas kebudayaan untuk menunjuk ambo jadi jangan walaupun lupa memasang foto di buku. Bapak dan Ibu, kami undang dua narasumber. Yang pertama beliau Dr. Yurizal Yunus Datuk Rajo Bagindo. Kami persilakan. Beliau tokoh adat, juga akademisi yang saat ini masih mengajar di UIN Imam Bonjol Padang. Selamat datang. Yang kedua, kami undang Profesor Nusirwan Effendi Rajo Sulaiman. Tadi beliau isian sambilnya nabung dan Sulaiman yo. Itu kecil kurang pun orang Minang. Lalu sambilnya berapa? Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, kedua orang ini sudah terkenal, tetapi sedikit kaitan dengan apa yang kita perbincangkan malam hari ini terkait dengan mencakup syarat mengimpun panganan, makanya merajui wacana, tentu saja untuk pemajuan kebudayaan. Bapak Yurizal Yunus nanti akan menyampaikan tentang bagaimana pelaksanaan adat pasar isyarat, syarat pasar kitabullah di dalam pemajuan kebudayaan yang dimaksud. Beliau memberikan judul arah kebijakan pemajuan kebudayaan dan pelaksanaan adat pasar isyarat, syarat pasar kitabullah. Sedangkan Profesor Nusirwan Effendi dengan judul pemajuan kebudayaan dengan kapal, tantangan terhadap ketahanan budaya di masa depan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber. Bapak dan Ibu, sebagai pengantar, kebudayaan melekat pada diri manusia yang memang homo homini socius. Karena berkelompok mereka sepakat untuk membuat aturan yang akan diwariskan generasi berikutnya, pastilah untuk kebaikan generasi berikutnya. Kebudayaan ada ide di situ dan gagasan yang mereka dapatkan dari pembelajaran kebersamaan, agar perilaku yang membuat mereka nyaman dan tidak mengganggu orang lain. Ada produk-produk atau karya-karya di situ yang membuat mereka bangga dan senang dengan kebudayaan mereka. Bapak dan Ibu, pemajuan kebudayaan memang menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Ada 4 pendekatan: pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan, antara lain tradisi lisan, pengetahuan tradisional, olahraga tradisional, kesenian, dan lain-lain. Masalahnya, ketika Sumatera Barat kita mempunyai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat 2C mengikatnya dengan adat pasar isyarat, syarat pasandi kitabullah. Inilah persoalan yang akan dibahas dan kita diskusikan.
Lama sirih dipalegakan lama kato, maaf, lama sirih punya lama kato dipalegakan. Sirihlah dipalegakan kepada kita yang ada di sini. Mudah-mudahan itu kato yang akan dipunya sebagai masukan untuk RPJMD 2025-2030 seperti yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat tadi. Baik Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang waktu, kita awali dengan menghadirkan presentasi dari Bapak Dr. Rizal Yunus Datuk Rajo Bagindo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Ketua Majelis Ulama, Ketua Umum Sumatera Barat, Pak Undri BK Sumatera Barat, Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, semuanya tanpa saya sebut posisi dan jabatan dan sebagainya. Sekali lagi marilah kita persembahkan puji dan syukur Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bersama-sama merumuskan kepastian Arab? Yang pertama adalah memajukan kebudayaan, tentu saja dalam pelaksanaan adat basani syarat basani kitabullah seperti tadi disebut oleh Pak Gubernur, dan ABSPK ini sudah dieksekusikan di dalam Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat. Visi bersama ini untuk memajukan adat sebagai bagian penting dalam kebudayaan Sumatera Barat. Karena di 10 objek budaya kita ada istiadat di Sumatera Barat, tentu di dalam adat yang menjadi penganut adalah bagaimana memanfaatkan lembaga-lembaga adat, termasuk lembaga-lembaga kebudayaan lainnya yang dalamnya termasuk lembaga-lembaga kesenian, untuk bersama-sama memajukan kebudayaan di Sumatera Barat. Di samping juga aktor-aktor swasta dan aktor masyarakat lain. Nah, kita berharap untuk mengajak organisasi ini, kita penting sebenarnya merumuskan, menyusun matriks stakeholder, sehingga bersama-sama tidak hanya pekerjaan memajukan proyek tertentu dari pemerintah, tapi bersama-sama dengan aktor bangsa. Di matriks stakeholder yang harus kita susun sedemikian rupa sehingga kegiatan pemajuan kebudayaan ini terdistribusi dan bersama-sama kita memajukan kebudayaan. Nah, tentu saja berangkat dari perencanaan kita, penyusunan arah kebijakan umum, dan tentu saja sesuai dengan visi dan misi dan tujuan pemajuan kebudayaan itu yang sudah digariskan di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, di sisi lain kita memerlukan sumber daya manusia yang pas untuk bersama-sama, yang baik yang mengendalikan kelembagaan yang ada, di samping aktor-aktor lain yang berperan dapat diajak dalam pemajuan kebudayaan ini. Masih ada di antara kita menyebut ABSSK ini ada view, petaka peneliti,
Sebetulnya tidak sesederhana itu. Kalau sebatas ada biom, itu bisa diabaikan. Kita diberitahu ABS SPK ini sebenarnya bukan sekedar janji, tapi janji itu mengikuti rumusan-rumusan yang dirumuskan di UPI Marapala. Dia menjadi undang adat Minangkabau, menjadi pedoman kehidupan orang Minangkabau. Dan ini secara tegas dituangkan di dalam buku Ingin Candro, kehidupan pedoman hidup orang Minangkabau menurut adat dan syarat. Dan beliau juga sudah menyalin saripati adat dan syarat kami kita Allah. Dari rumusan ini itu disepakati dia menjadi filosofi. Sebelumnya adalah Sumpah Sakti Bukit Marapala. Nah, Sumpah Sakti itu di ikrar bersama ketika itu ada 3 unsur ini mama, unsur ulama, unsur dari pandai. Diikrarkan di dalam ayat pertama di rumusan itu terlihat bahwa adat Minangkabau basandi sana, syarat basandi kitabullah. Siapa yang dari nenek moyang sampai ke anak cucu tidak melaksanakan adat basandi syarat basandi kitabullah, dimakan pisau kewi. Kewi itu kawiyun, di sepadan dengan utuh Allah. Jadi janji ke atas tidak waktu itu, ke bawah tidak boleh, di tengah-tengah jadi hukum. Karena waktu itu ini malah janji dari Buya mungkin alladzina yaquluna andallahi min ba'di mitsaqi, ikrar janji yang telah diucapkan dilanggar kadena tutup umur dan kurang. Ke bawah wa yaqtamuna ma amallahu bihi ayyusala, ke bawahnya boleh punah wa yusiduna fil ardi tanah lirik. Nah, itulah filosofi sebetulnya yang disandingkan dengan filosofi dua lainnya. Syarat mengatur adat pakai SMAM, ditambah lagi ADHD, adat alam tambah dari guru. Di 3 ini adat basani syarat basani kita Allah dilaksanakan dengan dua filosofi. Syarat mengatur dan memakai alam takama dari guru. Inilah sebenarnya yang menjadi dasar dan pedoman bagi kehidupan orang Minang. Yang kemudian setelah perumusan ABSPK itu di Bukit Marapala, dia menjadi hukum dasar kehidupan nagari, disebut dengan Undang Adat Minangkabau. Hadirin yang saya muliakan, nah kita berharap inilah yang kita laksanakan dalam kemajuan kebudayaan. Ada beberapa pertanyaan penting. Sudah demikian hebat filosofi orang Minangkabau dan sudah demikian hebat hukum adat Minangkabau, kenapa orang Minangkabau seperti ini? Bapak yang saya muliakan, di dalam rumusan adat itu juga disebut orang Minangkabau harus kuat-kuat memegang tali di gosok ini. Selama orang
orang Minangkabau tidak kuat memegang tali tiga sapilin ini, selama itu pula orang Minangkabau tidak selesai. Tali tiga sapilin itu sebenarnya adalah tali itu hukum. Dalam penelitiannya adalah berdasar ke anggota itu hukum syarat. Bahwa hukum karaso yo kareso itu hukum adat. Bahuna kalau dikati itu adalah hukum akal, wujudnya adalah semua regulasi. Kalau begitu sama dengan isi ayat itu syarat mengatakan pakai orang kafir dalam Islam innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu ditunjuki atau tidak bagi mereka sama saja. Nah karena itu di Minangkabau hukum syarat ini dipakai, tidak dibuat. Nah kemudian yang kedua, bahwa hukum karaso yo pareso, hukum adat orang Minangkabau dalam memberi keputusan hukum raso di mananya raso dibuat turun bertemu pada frekuensi yang sama, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Nah karena itu dalam pelaksanaannya adalah menghukum, menimbang diatek yang ada. Nah diingatkan dalam buku yang tadi bahwa siapa yang melanggar hukum adat punah. Karena itu banyak pernyataan bahwa ada baju pemburu yang tidak bajunya dipakai dalam. Nah itu baju kita yang kita pakai. Kemudian bangunan kehalu dipatuhi. Ini adalah hukum akal. Wujudnya adalah semua regulasi. Jadi di Minangkabau tiga hukum ini yang berlaku: hukum syarat, hukum adat, dan hukum negara. Jadi saya kira tidak akan mungkin orang Minang melanggar hukum negara, apalagi tidak Pancasilais, tidak akan mungkin. Nah, peserta begini yang saya hormati, semuanya itu berlaku di negara. Tadi disebut ABSSBK sumber. Di situ ada nan sobat apanya, di situ ada nan serikat negara. Nagari, kalau kita lihat kelembagaannya, saya tahu tiga saja dari itu yang bermain. Yang pertama adalah limbago adat. Limbago adat ini adalah limbago, kalau limbago ini kalau kami pada tumbuhan. Ini lanjut ke slide 15 saya lampaui. Limbago adat ini adalah limbago di situ tempat tumbuhnya adat. Asal usul dia mempunyai ragi, mempunyai suku, mempunyai induk, mempunyai ibu. Sebetulnya limbago adat inilah yang pemilik adatnya. Di situ yang bermain adalah tubuh tiga sejarangan. Tubuh tiga sejarangan, datuk atau penghulu, ulama, jadi pandai. Dan saya kira yang tiga ini dan tiga data depan
untuk melaksanakan adat ini dan mewariskannya, karena di bawah adat inilah pemilik adat itu sendiri. Yang kedua adalah organisasi adat di negara ini. Organisasi adat ini wujudnya adalah kerapatan adat negara. Di situ tempat berhimpun semua fungsionaris dari lembaga adat tadi. Di dalam amanah sejarahnya kita lihat bahwa kerapatan adat negara itu adalah organisasi adat satu-satunya hukum di negara. Organisasi adat di sebuah persandingan buat lembaga adat, pemilik adat, sedangkan organisasi adat adalah kerapatan adat negara. Nah, kita diberitahu oleh sejarah bahwa munculnya kerapatan adat negara ini adalah ketika kita berdesa-desa dulu. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Kita berdesa-desa, pemerintahan desa sama dengan pemerintahan negara sekarang, kewenangannya adalah melaksanakan urusan-urusan umum pemerintah saja. Sementara urusan adat tidak. Maka munculnya kekhawatiran ketika itu fungsi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tidak dapat dilaksanakan. Nah, karena itulah lahirlah kerapatan adat dengan Perda Nomor 13 tahun 1983 untuk melaksanakan fungsi nagari, dan di situ tempat berkumpulnya lembaga adat. Nah, pertanyaan penting, bagaimana hubungan lembaga adat dengan organisasi adat ini? Saya kira inilah yang sekarang menjadi tanggung jawab kita sebagai amanah sebetulnya untuk melaksanakan adat dengan baik. Ada syarat-syarat dan kitabullah. Sekira adat basani syarat basani kitabullah dan sabakan panjang dan salingkan nagari. Di nagari itu juga ada sementara ilmu gini Pak tadi ada sebagian panjang itu di provinsi, ada sebagian negari di negari kedua-duanya. Kerapatan adat mulai yang mensahkan atau tidak mensahkan penghulu di kaum. Kerapatan adat itu tugasnya adalah hanya membawa duduk sama randa, tagak sama tinggi dalam kerapatan di negeri. Dia tidak ada kewenangannya mensahkan atau tidak mensahkan datuk. Nah, inilah yang banyak sengketa terjadi, sengketa adat di negeri ini, bahwa banyak kerapatan adat yang berperan sebagai lembaga adat, sehingga kan pula yang menentukan sah tidak sahnya rangi sebuah kaum, penghulu sebuah kaum, sehingga terbanyak jadi sengketa. Terakhir-terakhir ini di negeri saya terjadi di Sungai Tulu, dari Padang ke kantor kami. Yang ketiga adalah pemerintahan negari, yakni Wali Negari dan BPN dan atau Bamus. Nah, saya kira jelas hubungan antara organisasi adat dengan pemerintah ini juga jelas. Di dalam amanah sejarahnya disebutkan bahwa hubungan antara wali negari dengan kerapatan adat itu hubungan konsultatif. Artinya kerapatan adat sahnya sebuah pengurusan kerapatan adat di negari tidak ada SK dari wali negari, tidak boleh, karena dia satu-satunya organisasi yang kukuh di negara ini, tidak ada organisasi lain yang bisa mencampurnya, dan pemerintah pun tidak boleh mencampurnya. Tapi di dalam amanah sejarahnya disebutkan bahwa hubungan antara kerapatan adat nagari dengan pemerintahan nagari konsultatif, tapi dengan Gubernur Sumatera Barat itu ada hubungan kerja kerapatan adat nagari
kuno Sumatera Barat. Kita menyatakan dari dua tawaran nagari ini, ada nagari sebagai desa dan ada nagari sebagai desa adat sebagai ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sumatera Barat sudah melanjutkan amanat undang-undang itu dengan mengeluarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018. Saya sudah berapa tahun sudah? 19, 20, 21, 22, 23, 25 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang belum dilaksanakan. Saya kira itu tersangkut di kabupaten kota. Nah, cita-cita itu sebenarnya itu enak sekali dilihat, dan undang-undang itu seperti berbisik dari orang Minang, Bali dan negara seperti dulu. Nah, undang-undang ini ada sebuah penelitian kami terakhir mengembangkan pemerintahan nagari sebagai modal pemerintahan desa adat di Indonesia. Nah, kami merumuskan next rumusannya. Ini dalam rangka pemikiran Perda Nomor 7 Tahun 2018. Persandingan antara kerapatan adat dengan kurang penghulu di negara. Ini saya ambil contoh di negara 7 disepakati untuk pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2018. Ini persandingan antara organisasi adat, kerapatan adat dengan penghulu di negara. Strukturnya ke bawah, kita lihat bahwa kan dapat membentuk kerapatan adat. Di dalam perda itu ada yang meragukan kan yang lama dan kan yang baru. Kan yang lama ini sebenarnya yang ada ini. Artinya Perda Nomor 7 itu satu-satunya di antara regulasi yang mengukuhkan kedudukan kerapatan adat negara. Sampai sekarang sebetulnya yang mengatur kerapatan negara ini tak ada satupun regulasi dari Sumatera Barat. Nah, itulah yang sedang dirumuskan sebagai tuntutan dari kerapatan adat Sumatera Barat di bulan Maret yang lalu waktu rakor di Padang. Ya. Nah, jadi yang meragukan itu adalah kan yang lama itu dapat membentuk kerapatan adat nagari sebagai subordinat dan dia berfungsi sebagai ketua, sebagai legislatif untuk membentuk pemerintahan nagari dan membentuk peradilan adat nagari. Jadi itu mengangkat derajat kami itu sendiri. Jadi kerapatan nagari sebagai ganti dari BPN tadi itu, dia memegang mandataris dari kannya. Dia yang membentuk dalam secara musyawarah mufakat. Ini tidak berbentuk lagi, tapi naik dari suku. Sengketa negara itu sebetulnya antara yang tua yang muda, pemuda itu negara kita ini adalah seperti dia muncul di atas langit itu saja, besar di negara ini, tidak berbasis pada suku. Nah, dengan perda ini sebenarnya membesarkan anak negara itu dan pemuda negara itu, dia tidak mungkin melecehkan, mendago nenek mamanya karena dia muncul dari sukunya. Maka pemerintahan negara itu tentu dalam musyawarah mufakat tidak berbentuk. Nah, inilah bagian-bagian tertentu yang menjadi panganah kenapa perda ini sampai hari ini tidak dilaksanakan. Nah, ini bagian mengganggu dari kemajuan kebudayaan Sumatera Barat yang filosofi negara adat Nusantara secara tadi diketua yang dilaksanakan dari sesuai dengan adat Sanika dari tentu saja perubahannya adat Nusantara Barat. Demikian dulu untuk menuju diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa tidak ada dulu.
dan Ibu untuk dicatat bersama. Namun kita tahan dulu sementara karena kita akan dengarkan juga paparan dari Profesor Nusirwan Effendi Rajo Sulaiman yang berjudul Pemajuan Kebudayaan Minangkabau, Tantangan Terhadap Ketahanan Budaya di Masa Depan. Ada pertanyaan yang menggelitik di salah satu slide beliau ini. Apakah kita butuh pemajuan kebudayaan ini? Ini barangkali salah satu pertanyaan yang nakal dari Rajo Sulaiman. Tapi kita dengarkan pula seperti apa paparannya. Silakan Rajo. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Pak Gubernur, welcome, wali ulama Sumatera Barat, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Bapak Ibu pimpinan daerah lainnya, dan kolega dan juga sahabat-sahabat senior saya. Saat ini berdiskusi menjelang tengah malam di depan tokoh-tokoh senior, Ibu yang Puan, izin Pak Buya. Iya, tadi juga memimpin Pak Hana, jadi aku coba Pak Hana dan Abu Ibu. Pertama, Ambo sebagai tim asisten gubernur 7 tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2007 yang kemudian keluar dengan Perda 9 2000 tentang kembali negara. Ambo salah satu tim ahlinya. Waktu itu Ambo, almarhum Pak Samunir, Salmi Isra, itu akademisi, kemudian Datuk P. Mulia, Pakar Fedi, dan almarhum satu lagi aktivis. Itu 7 tahun. Jadi rumah gubernur itu rumah gubernur. Mau Pak Gubernur? Ya mari masuk situ, asisten 1, asisten 2, Pak Gubernur. Bicara tentang negara itu kita masih punya biro negara. Jadi mulai dari almarhum Pak Rusdi Lubis waktu itu sebagai asisten 2, satu ya, sampai menjadi sekda. Jadi kami selalu diskusi tentang negara. Yang kedua adalah sebagai tim penyusun RPJPD Sumatera Barat 2005-2025. Waktu itu menyusunnya tahun 2007, jadi sudah lewat 2 tahun. Jadi waktu itu Ambo bidang agama dan budaya dengan Pak Aditya Warman dari UI, Pak Buya, Pak Duski, Pak. Dari itu, kalau bicara tentang isu kita hari ini malam itu kan pemajuan budaya. Pertanyaannya apakah kalau kita tanya, sekarang kita disuruh dengan Undang-Undang 5 2017 memajukan kebudayaan, pemajuan budaya. Kalau Allah balik impun tahun 2000, ketika kita Undang-Undang tentang otonomi daerah itu sebagai respon itu kita kemudian keluarkan Perda 9 2000, apakah negara kita maju sekarang? Begitu. Sudah 23 tahun ini, kalau hitungan demografi kita sudah hampir satu generasi itu 25 tahun. Negara kita maju. Kalau menurut Ambo pribadi ada kemajuan. Tetapi kalau dari sisi kualitas rasanya belum optimis. Kalau dari kemajuan kuantitas ya, dari 543 catatan pemerintah Belanda dulu, sekarang sudah 1000 berapa ya? Negara ini 1000 lebih. Maju kita, jumlahnya maju. Ambo ingat sebagai salah satu waktu itu Gubernur Pak Agaman Fauzi yang menyusun 7 agenda pembangunan Sumatera Barat. Mungkin ada yang masih ingat Bapak Ibu. Saya salah satu reviewer untuk salah satu agenda ke-7 tentang pembangunan negara. Waktu itu aku sudah kasih gagasan dalam kritik aku. Kalau ingin memajukan Sumatera Barat, gampang. Ingin memajukan keseluruhan, lihat bagian-bagiannya.
Bagian Sumatera Barat apa? Nagari. Kalau ingin mengukur kemajuan Sumatera Barat, ukur setiap negara. Karena negara itu sel-sel kemajuan Sumatera Barat. Kalau cuma Padang yang maju, yang lain tidak maju juga belum maju namanya, menurut kritika kita. Jadi sel-sel kemajuan Sumatera Barat itu negara. Jadi kalau dari dulu kita ingin memajukan Sumatera Barat, majukan negara-negara. Dan saya kira dengan salah satu bagian dari program yang ada di Sumatera Barat sekarang sudah banyak negara yang maju. Kalau dilihat satu persatu. Tapi dari jumlahnya yang banyak itu, saya tidak tahu. Mungkin Pak Gubernur bisa memberikan data. Dari sekian ribu negara kita, berapa persen yang sudah diukur maju? Kalau kita ingin mengukur pemajuan dari sisi, nah itu kan soal pembangunan. Tapi yang kita isukan semenjak 2017 ini kan pemajuan kebudayaan. Jadi ukuran kita baru 5 tahun ini untuk disuruh maju kebudayaan. Saya ingat saya juga salah satu yang diundang oleh kementerian dulu waktu sebelum menyusun Undang-Undang 5/17 ini. Dulu ketika kami hadir di Senayan dulu, judulnya bukan pemajuan budaya, tapi pengelolaan budaya. Tata kelola lalu pengelolaan budaya. Karena kalau dikeluarkan namanya undang-undang budaya, marah banyak orang. Budayanya mana nih? Akhirnya, kamu ingat waktu itu kami duduk berdua dengan Dirjen Budaya Pak Imam Khalid. Prof, kita pakai ini aja apa? Sesuatu yang kita instrumentalisasi. Jadi kemudian keluar namanya tata kelola. Tapi kemudian pengelolaan. Tapi kemudian dibahas di DPR dan keluar namanya pemajuan. Jadi intinya kita sekarang tidak bicara tentang substansi budaya sebetulnya. Substansi budaya itu masing-masing kita di Indonesia lah yang mendirikannya. Tetapi dia dibungkus menjadi sebuah sumber kemajuan bagi bangsa, itu yang diatur. Bagaimana mengatur kebudayaan masing-masing yang kita ingin memiliki ribuan tentang kebudayaan lokal itu harus dipakai untuk memajukan bangsa. Kira-kira seperti itu. Maka ketika 2017 berubah cara mengukurnya jadi IPK, Indeks Pemajuan Budaya. Yang itu kemudian diukur untuk melihat dimensi-dimensinya, lalu bagaimana dia diukur sehingga dia ada perubahan. Perubahannya itu memang, mohon maaf, lebih ke kuantitatif daripada kualitatif. Ya, itu panganan yang diinput panganan. Kami itu menginput pengalaman berbeda. Baik, sekarang kita lihat apa yang akan Ambo sampaikan di dalam malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu mohon Mbak Titia kopinya di perubahan ini luar biasa ini. Karena besok juga harus kerja juga nih Pak Kepala Dinas juga harus kerja, Pak Gubernur harus kerja. Jadi Pak Gubernur sama sedikit Pak 10 menit aja kali. Oke, kita hari ini bicara dengan dua undang-undang 5/17 dan Undang-Undang Sumatera Barat 17/22. Berikutnya slide berikut. Nah, kita coba highlight Undang-Undang 5/2017 tentang pemajuan budaya. Tidak usah semua karena ini cukup banyak. Berikutnya, nah ini mungkin saya terbaca. Jadi tujuan pemajuan kebudayaan itu didefinisikan di bagian ketentuan umum adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dari dan kontribusinya budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan budaya. Apa yang harus dikerjakan? 2. Ketahanan budaya. Berikut kontribusi budaya untuk dunia. Jadi kita di satu sisi dimajukan itu, satu sisi mempertahankan kita kemudian, tapi di sisi lain memberi kontribusi ke dunia. Itu yang diinginkan di dalam undang-undang. Kalau mempertahankan, berarti kan kita harus melestarikan, memanfaatkan. Setelah itu semua, apa kontribusinya bagi dunia? Nah, seperti itu diinginkan. Berikutnya. Nah, apa yang harus dimajukan? Nah, gitu. Jadi jangan sampai kita semua
usah dipikirin. Kalau ingin memajukan kan nggak usah, biarin aja lah kan. Kan itu adalah sesuai dengan budaya Minangkabau itu sendiri. Berjalan sendiri. Tapi ini nih yang memajukan tradisi misalnya. Kita punya cerita-cerita, story tentang budaya, story yang membangkitkan semangat berkampung, bernagari. Nah, itu harus dimajukan. Dimajukan itu tidak mungkin. Nah sekarang ini ada apa? Kawan kita Pramono nomor 2 itu manuskrip. Contoh bukti memajukan ini yang dilakukan Pramono. Manuskrip itu tersimpan di dalam bentuk yang tak terjamin akan masa depannya. Dipindahkan ke digital. Itu setiap hari Sabtu, Rabu sore atau Sabtu sore 2 hari itu ada pertunjukan tari kecak. Kalau pergi ke Uluwatu, tari kecaknya itu lebih ritual. Tapi kalau ke GWK, tari kecaknya tidak ritual, banyak guyonnya, banyak lucunya. Interaksi antara penari kecak dengan penonton nggak ada di Bali. Tapi gara-gara itu yang nonton ribuan, Pak. Itu berkali-kali nonton, dibuat bayarnya berapa ya? Sekali nonton 300.000, kali 1.000 berapa? Berapa pendapatan untuk pengelola GWK? Masuk ke kas provinsi Bali. Itu baju, kira-kira seperti itu. Kemudian itu ada istiadat. Makanya mahasiswa saya sedang meneliti tentang polarisasi budaya Bali. Jadi orang Bali itu 2. Makanya adat kampungnya juga 2. Desa adat sama desa pemerintah. Takleman sama desa adat. Desa pemerintah. Dia boleh 2. Itu yang pakai di pura itu, kalau di depan turis itu untuk turis itu belum enggak ritual. Tapi kalau tidak ada turisnya diam-diam itu yang ritualnya. Dia bisa seperti itu. Aminah mau tidak seperti itu? Di depan turis dekorasi, tapi memakai ritual Minang. Tapi tidak ada turis, itu yang asli. Nah itu kan kesepakatan apa? Kira-kira kemajuan jadi seperti itu. Ritus, ya di mata orang. Ketika ada tulis, ritus untuk untuk spirit ditontonkan. Nah kita seperti itu. Saya kira bisa seperti itu, tapi ada beberapa hal yang harus kita sepakati. Jangan sampai kita hancur. Misalnya udah Eddie Murphy, ya itu untuk atraksi. Tapi tidak menggunakan yang asli Minang, tapi kreasi. Nah, mungkin seperti itu modelnya. Dia tidak mengganggu yang aslinya itu, yang sehingga tidak marah orang-orang tua kita. Jadi pengetahuan tradisional. Nah ini kemarin saya hadir di Kongres Kebudayaan Indonesia. Pengetahuan tradisional ini tidak ada wakil dari Sumatera Barat, dari Jogja, dari Nusa Tenggara Timur, dari Maluku, dari Aceh. Itu mengubah pengetahuan tradisional menjadi sebuah komunikasi yang animatif. Nah sekarang kaitannya dengan kita punya Undang-Undang 17 2022 tentang Sumatera Barat. Nah berikutnya, tapi di dalam undang-undang ini yang hanya 2 halaman, 3 halaman itu kan hanya menekankan 3 domain ini. Satu, Undang Sumatera Barat bicara tentang wilayah dan geografis. Yang kedua, potensi sumber daya alam. Dan yang ketiga ini yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Gubernur juga dalam sambutannya adalah adat dan budaya Minangkabau berdasarkan nilai falsafah dan bahasa isyarat saat kita pulang. Nah, 3 domain ini selalu penekanan dari Undang-Undang Sumatera Barat. Tetapi kaitannya dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan berikutnya tidak memuat isu tentang pemajuan kebudayaan. Nah ini nanti dari sisi normatif gimana nih koneksinya? Nah ini perlu dipikirkan oleh para kita semua tentang kita mau maju budaya, tapi kita punya Undang-Undang Sumatera Barat, tapi memajukannya gimana? Karena di Undang-Undang Sumatera Barat tidak ada celah untuk bicara pemajuan budaya. Nah, apakah nanti di dalam prakteknya terjadi resistensi atau tidak di masyarakat? Kalau di pemerintah sih mau saja saya kira, tapi pemahaman masyarakat ini, nggak boleh orang maju model itu mah, kacau. Nah, jadi ini perlu ada satu pemikiran bagaimana agar tidak ada resistensi oleh karena ada undang-undang ini, ya.
Nah kemudian dan undang-undang kalau kita ingin mengikuti 572 itu maka akan diangkat salah satu tentang ketahanan budaya. Isu yang bisa kita kalau kita ingin tetap maju maka yang harus kita pikirkan adalah isu tentang ketahanan budaya. Berikutnya, nah ini contoh saja. Kira-kira ini gambar animatis dari Malioboro, Jogja. Ya, wajah budaya Jawa dan budaya global menjadi satu, warna-warni, ya. Dan ini gambaran ini etalase dari kebudayaan Jawa, khususnya yang diwakili oleh Yogyakarta. Nah, kita mau seperti ini udah dianggap kemajuan ini katanya. Berikutnya, nah oleh karena itu perlu dipikirkan kembali apa itu kebudayaan. Kita nggak perlu. Berikutnya, intinya kalau kita ingin mempertahankan itu kita boleh berubah fisik, boleh berubah tingkah laku, boleh berubah hasil karya, tapi nilai yang itu jangan berubah. Itu menurut pandangan teorinya seperti itu. Kita kan nggak mungkin pula pakai sarung terus setiap hari di sini kan, karena itu katanya gambar orang surau misalnya. Ada bahasa di Arab saya juga bilang. Nanti kalau udah pakai sarung pula, saya kemarin ke Bangkok baru pulang kemarin. Itu di kampus ya orang Myanmar pakai sarung. Saya pikir orang Indonesia, itu Myanmar. Saya banyak sholat Jumat, banyak orang Myanmar. Sarungnya sama, cuma beda gulungnya. Ya dari kejauhan bisa mirip. Apakah kita akan seperti itu? Ya kan itu kan perilaku, ya tampilan dekorasinya. Tetapi nilai kita yang akan kita pertahankan. Nah, isu ketahanan budaya ini salah satunya adalah persoalan tentang posisi nilai dalam kebudayaan kita. Berikutnya. Nah, jadi strategi pertama, isu strategis yang diperhatikan dalam pemajuan kebudayaan itu adalah ketahanan dasar. Ya, apakah ketahanan ini bahan yang sudah saya berikan di Kota Pariaman? Maka kalau saya ganti itu, apakah masyarakat Sumatera Barat butuh pemajuan kebudayaan atau kebudayaan hanya untuk dasar kehidupan sosial atau aksesibel gitu? Ini kita tanyakan sama-sama karena kalau kita ingin maju, ketahanan dasarnya untuk apa? Berikutnya, isu strategis kedua adalah ketahanan yang berkesinambungan. Jadi kalau kita bicara ketahanan budaya dalam rangka hidup dalam kemajuan ke depan, ya kita harus memikirkan nanti setelah kita mendapatkan upaya tantangan dari luar, kemudian kita bertahan sampai berapa kuat kita tahan, berapa tahun kita tahan, berapa generasi kita tahan. Mungkin kita yang hadir di sini tidak ada lagi, tapi yang berikutnya. Nah, jadi oleh karena itu kita akan bisa harus memperbaiki kehidupan sosial budaya kita, meskipun teknologi tadi Pak Gubernur juga sampaikan teknologi gadget sudah mempengaruhi. Itu kan tanda-tanda sedang ditantang ketahanan budaya kita. Bisa bertahan sampai kapan kita dengan nilai yang kita miliki. Berikutnya. Nah, dalam isu ini maka pembangunan kebudayaan akan menjadi pokok wacana dan perencanaan pembangunan di Sumatera Barat. Jadi kita mesti punya konsep pembangunan kebudayaan kalau kita ingin bicara tentang pemajuan kebudayaan. Kalau kita ingin maju tapi kita nggak punya grand design pemajuan kebudayaan, kita yang kita majukan sebetulnya untuk apa? Kan gitu. Nah oleh karena itu kalau kita ingin menjadikannya itu maka ketahanan budaya yang berkelanjutan lah yang harus menjadi ukuran kita. Jadi berkelanjutan ini kita hanya bicara tidak hanya bicara yang kita hidup sekarang tapi generasi berikut. Ketika kebudayaan kita lagi itu kebudayaan kita itu harus tetap kita pertahankan. Berikutnya. Nah isu selanjutnya adalah yang namanya pembangunan kebudayaan. Nah ini diukur. Jadi kalau kita lihat ini datanya yang baru tadi ini. Saya kirim yang baru ya. Jadi kalau saya lihat dari IPK kita itu dulu tahun 2018 itu yang 53,74 itu nasional, Sumbar 53,23. Tapi di 2022 IPK yang baru itu adalah nasional 5513, Sumbar 5690. Jadi memang ada kenaikan angka dari 2018 ke 2022 53,74. Tapi apa artinya posisi 5 kalau dalam belajar tentang pengukuran indeks? Kan indeks itu bisa 0 sampai 100, 0 sampai 1 sampai 5, 0 sampai 10. Kalau 5 itu berarti kita 50-50. Kalau enggak meroket ke atas, kalau
sepakat tajud bawah pemajuan itu. Jadi kita berada dalam posisi yang masih di tengah. Ya tidak apa-apa, memang nasional pun berada di posisi tengah. Kecuali hanya dua di atas, Jogja dan Bali. Itu pemajuan budayanya tinggi. Berikutnya, nah, apakah memang pembangunan kalau dengan angka indeks itu, apakah pembangunan dari Sumatera Barat tergolong masih memprihatinkan? Kalau disawab nanti kita bisa diskusi. Yang kedua, strategi pembangunan kebudayaan yang Sumatera Barat jadinya seperti apa? Itu harus kita pikirkan. Berikutnya, nah isu yang keempat adalah peran kebudayaan Minangkabau di Sumatera Barat sebagai basis kehidupan sosial. Ini adalah bagian yang harus menjadi kekuatan kita untuk maju ke depan, tetapi tidak mengurangi, tidak mencabut akar kita. Kan itu di Minang kan tambang basi tumbuh, ingkop aja kan. Jadi kita mau maju seperti apa, tapi akar tidak hilang. Dan itulah yang namanya basis kehidupan sosial. Jadi kehidupan sosial kita tidak. Saya harus katakan demikian. Mungkin Pak Emrani Catra dia tahu. Ini kan mengumpul Pak Anani. Saat kami jadi dosen tahun 1990, itu berduyun-duyun peneliti asing datang ke Sumatera Barat. Bukan peneliti asing itu mungkin tidak di kanan, bukan peneliti luar negeri. Datang ini. Kami diundang itu kumpulan dari orang-orang bule ya Pak Emnya, diskusi. Karena mereka tertarik dengan akar sosial Minangkabau. Yang ditulisan di buku itu unik. Saya baca ini, nanti Pak Hasanuddin bisa bantu juga ya. 32 tahun saya jadi dosen. Itu bisa dibilang sekarang almost nothing. Peneliti asing yang datang ke sini bicara ini. Saya harus bilang gitu. Di Minang nggak ada lah, karena peneliti Minangkabau ada Pak FIB Pak. Udah nggak tertarik lagi, tanda kutipnya, tentang basis sosial orang Minangkabau. Tapi ada satu yang masih mereka tertarik, tentang materiality, materialnya. Tapi kehidupan sosial orang Sumatera Barat yang kita bisa ambil contoh sebagai gambaran Minangkabau yang khas, mohon maaf, mengukur dari peneliti asing yang ke Indonesia nggak tertarik. Kemarin kawan saya Minako Sakai sudah 20 tahun mungkin kenal juga, dia ada puluh juga. Dia tertarik meneliti Minangkabau, tapi datang ke Minangkabau tidak lagi bicara tentang nilai norma, tapi bicara tentang woman empowerment, income generating. Jadi dia kembali ke yang bukan lagi bicara yang basic-basic. Karena yang basic itu tidak ketemu lagi di buku dengan yang kenyataan. Saya harus katakan, mohon maaf Pak Guru, ini serius lah. Kalau kita ingin bicara tentang basis sosial, saya harus katakan. Kalau di kampung yes masih ada, Pak Ikatan Data, Pak Ikatan 50 kota sekampung masih ada. Tapi sekarang balik ke situ, peneliti asing itu pergi ke kota bingung. Apa yang saya katakan itu kok nggak ketemu? Ini serius Pak. Akhirnya Carl Heider lah, seorang antropolog Amerika, 2 tahun penelitian di Bukit Tinggi, tidak meneliti tentang yang nampak-nampak. Dia meneliti yang intangible. Tahu enggak apa yang meneliti? Landscape of emotion. Jadi yang diteliti emosi orang Minang, tentang orang Minang marah, ya. Bukan perilakunya, kenapa marah. Orang Minang malah mau tadi lapor, tidak mau tanya yang dia, tapi kenapanya mau. Jadi yang dibalik itu dia ingin mencari yang intangible. Karena menurut ilmuwan khususnya antropolog, meneliti budaya itu yang intangible itulah yang asli. Kalau yang nampak itu sudah bisa manipulasi. Nah itu yang harus kita pikirkan sebetulnya kalau kita bicara Minangkabau. Jadi mohon maaf kalau kita bicara organisasi tata kelola governance tentang Minangkabau ini oke lah, ini menurut saya bisa maju, bisa tidak, bisa dipermanfaatkan, bisa tidak. Tetapi yang kita bicara basic kebudayaan Minangkabau dengan nilai di dalamnya, itu yang harus kita simak, dan itu menurut saya hal yang harus
kita waspadai ketidakeksistensialnya lagi gitu. Kita boleh pakai baju adat, kita boleh pakai upacara dan sebagainya. Yes, tapi orang asing geli. Dia lihat di balik itu masih asli kan tuh tampilan itu. Gitu. Itu mohon maaf dari sisi saintifik, tapi kalau dari sisi kehidupan berakulturasi, kehidupan berkontak budaya itu penting. Tapi siapa kita? Itu yang menjadi nilai dari itu. Paling tidak kalau kita bicara tentang basis kehidupan sosial, apa yang ditinggalkan masa lalu, adakah kita lihat? Bandingkan saja itu, cagar budaya di Jogja itu 535. Orang masih melihat ada yang asli dari Jogja. Di Sumbar 180 cagar budaya, 181 ya, catatan saya itu. Kemudian museum, kita punya 18, Yogyakarta 44. Museum itu etalase mencari originalitas kebudayaan. Kalau museum tak diperhatikan, kita sama saja menghancurkan sustainability kebudayaan. Betul ya? Mohon maaf ini kamu menyampaikan ini karena sudah sangat yakin itu masalahnya. Nah sekarang bicara museum, gimana museum kita kelola untuk menjadi etalase orang belajar tentang kebudayaan Minangkabau itu gimana? Adakah diperhatikan dengan serius? Adakah didanai dengan serius? Di luar negeri Bapak Ibu pasti kalau salah satu tujuan mendatangi negara itu apa? Museum. Ke Leiden, Bapak Ibu ke Volkerkunde Museum. Kalau negara lain itu digabung menjadi Oseania, ASEAN, Pasifik, tapi kalau Indonesia khusus Indonesia, itu Indonesia semua. Begitu mereka mengambil. Saya pergi ke dalam museum di Berlin, itu saya ketemu kuratornya, Natural History Museum. Itu masih 4 juta, 40 juta item masih dalam karung istilahnya. Saya dibawa ke dalam sama kuratornya. Ini punya Anda nih semua. Masih ada tuh Adolf Bastian membawa bukti wayang yang masih dibuat awal, membawa layang-layang orang Jawa karena dia mulai dari Adolf Bastian mulai dari Medan Rototak sampai ke Nusa Tenggara Timur dia mencari bahan dan itu dikumpulkan di semua. Nggak ada yang diperhatikan, tapi sebagai kurator dia pertahankan. Dijaga suhunya, dijaga barang sampai sekarang masih ada. Nanti mohon maaf Pak Gubernur kalau punya duit kita sama-sama ke sini Pak, kita lihat, kita buktikan ada ini Pak. Darling Museum, 4 museum jadi satu di Berlin. Saya udah situ. Saya kenal kebetulan dengan pegawainya, kemudian saya dibawa ke dalam. Saya lihat sendiri. Ini kan menghimpun tentang Aceh deh terakhir. Nomor 5, yang terakhir. Satu lagi, ikut. Satu lagi, iya. Nah ini yang terakhir ini, tantangan kebudayaan global. Ya, kebudayaan global kita semua sudah tahu. Pertanyaan sekarang adalah apakah mampu stakeholders kebudayaan Sumatera berkiprah secara signifikan baik kuantitas maupun kualitas di tingkat global. Kalau kita ingin yang tujuan kemudian satu kan berkontribusi pada dunia global. Nah sekarang mampu nggak? Saya kira udah Eri Mevri salah satu yang kemarin juga mendapatkan anugerah kebudayaan di salah satu mewarisi ya Pak, luar biasa dan juga memberi berlangsung. Artinya, nah kalau kita yang bicara pemajuan kebudayaan yang seperti ini harus juga menjadi bagian dari program pembangunan kebudayaan kita. Kita seriusi, kita danai, kita hasilkan, dan kita bangga dari itu. Dan itu pasti kita cocok akan mendapatkannya. Jadi terakhir adalah ketahanan sosial budaya di tengah, kemudian dia bicara tentang pembangunan berbasis sosial budaya, ada tantangan global, pemajuan kebudayaan dan tantangan sosial berbasis budaya lokal. Nah kalau skema ini kita bangun, maka kita akan bisa tetap pemajuan kebudayaan. Kata kunci saya terakhir, bicara tentang pemajuan kebudayaan nggak akan bisa kalau kita nggak punya dokumen tentang pembangunan kebudayaan Sumatera Barat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, banyak maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya
saya sebagai akademisi bicara apa adanya, mudah-mudahan tersampaikan. Kalau ada yang tidak pas, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari pukul 11 kurang kita sepakati dulu sebelum saya buka forum tanya jawab. Apakah kita punya waktu setengah jam lagi? Itu semua PowerPoint-nya Dr. Yuni Kalimus dan Profesor Musliwan Febi itu di-share. Nanti kita virtual FGD sediakan oleh Dinas Kebudayaan hari apa, jam berapa. Baik, saya pikir akan lebih capai maksud kita daripada kita buru-buru, karena ini dua-duanya kaya sekali dengan sumber-sumber yang menurut saya pribadi ini sangat-sangat penting. Terima kasih. Terima kasih. Usulan lisan melalui FGD juga usulan tertulis mohonkan nanti Dinas Kebudayaan membuat semacam link untuk menghimpun masukan tertulis. Terima kasih. Satu, FGD Pak Fatwi panitia. Yang kedua, berikan form untuk mereka bisa sampaikan. Apakah melalui link di gadget atau bagaimana? Silakan. Saya mungkin gabungan atau juga data ini. Ini masalah yang sangat serius, sangat strategis, dan setahu saya di kita saya ini kan bagian sebenarnya dari penyusunan rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045 yang sekarang juga lagi disiapkan ya. Benda di pagi kalau tidak salah juga ada FGD tentang penyusunan FPJP juga di Beda ya. Kalau salah Pak Kamawan ya. Nah, kami sempat ketemu beliau ya supaya ini konkret karena RPJP ini akan dipersoalkan bulan April 2024. Kalau kita bentuk kelompok kerja ini difasilitasi oleh Kepala Dinas Kebudayaan, ini harus pulang-pulang karena ini masalah yang sangat serius. Itu aja kita sepakati nanti di berbagai komponen itu kelompok kerja penyusunan rencana kebudayaan dalam rangka RPJP 2025-2028. Jangan kita bicara ada anggarannya ini. Kalau kita bicara anggaran, ada yang bisa kita kerjakan. Mungkin bisa kita bikin kolaborasi misalnya dengan FIB, dengan Mendalas, dengan WP. Tapi bisa kita kerjakan. Dengan Pak Budi ini lembaganya juga bisa peran ini. Apa nama sekarang? Balai Pelestarian Kebudayaan. Itu gabungan dari cagar budaya dan nilai-nilai Pak Dulu ya. Jadi saya kira itu yang perlu kita sepakati ya, jangka panjang 2025-2025 itu. Saya kira itu konkret saja. Tidak bisa kita selesaikan malam ini dan 1-2 kali pertemuan lagi. Dan saja kelompok kerja. Dan maksudnya semua antara sudah dilibatkan, misalnya FIB-nya, UMP juga atau mungkin ISI juga dilibatkan. Kita merahnya ya WIN juga gitu kan. Dan lembaga-lembaga seperti EKAM, MUI, lembaga dan lain-lain. Itu usul saya. Kalau kita buka forum sekarang ini bisa sampai pagi, saya mau juga. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih Pak Musliwan itu nampaknya pembicaraan ingin mengakhiri sampai di sini sementara waktu dan semuanya juga berharap ini harus disambung, tidak boleh berhenti. Namun saya melihat mungkin ada satu lagi yang harus dihadirkan. Maka Musliwan tadi telah menyorot dari berbagai kebijakan berdasarkan kepada aturan-aturan dan undang-undang berlaku serta kondisi yang sedang kita lalui sampai titik akhir. Sedangkan Pak Jokowi sudah mengkaji dari aspek mendasar
Cuma saya berharap ini ada pembahasan yang berimbang. Karena adat Minangkabau ini kalau disorot dengan kajian keilmuan budaya antropologi yang berorientasi ke Eropa kemarin, akan terus dia merasa asing. Dia akan asing sendiri terus, karena dia tidak dilahirkan dengan cara seperti itu. Banyak bicara esensi tentang adat, tidak berbicara tentang esensi budaya, bagaimana Islam melahirkan kebudayaan. Jadi model budaya itu adat Minangkabau tidak seperti Eropa melahirkan kebudayaan. Jelas tidak. Kita bisa lihat parameter itu. Karena itu terus setiap kebijakan yang kita lahirkan, saya sepakat terakhir, tapi Profesor beliau lampaui, karena meninggal saya di sini tahu di mana. Ada kalimat tadi, ABSSPK ditolak, tertolak secara faktual, begitu. Tapi beliau tidak sampaikan tadi, jadi ada hubungan di bawah tengah belah. Tapi saya sebenarnya ingin mendengarkan parameter yang sedang yang beliau pakai, makna tertolak itu seperti apa? Apakah tertolak modalnya secara prinsip atau tertolak secara prinsip, secara perilaku dan sebagainya. Nah, karena itu saya berharap kalau ini dilanjutkan. Di sini kan ada catatan, ada proposisi juga karena sudah lama ikut dalam masalah ini. Dan perlu juga dilihat bagaimana pemajuan kebudayaan Minangkabau, tapi dalam konsep atau Islam, bukan dalam konsep sebatas undang-undang saja dengan parameter-parameternya. So kalau kita sudah bicara ini, saya sering mendengarkan ukurannya Bali dan Jogja. Apakah betul kebudayaan Minangkabau untuk kita mau maju, tetapi ukuran yang kita pakai, kalau tata kelolanya sepakat, pengelolaan manajemen dan kita sepakat, tentu di situ harus ada. Tapi dari sisi esensi dan arah yang kita capai, apa tidak perlu kebudayaan Minangkabau ini memiliki capaian-capaian tersendiri yang mesti kita buat, yang harus berani meletakkan itu. Inilah kemajuan di dalam konteks kebudayaan Minangkabau. Dan saya berharap kalau ini dilanjutkan menjadi ini ada sorotan dari aspek itu, walaupun dari perhatian kita telah mengarah kepada bagaimana sistem adat itu sendiri. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana melihat kebudayaan Minangkabau dengan hanya cerita kebudayaan yang aspek yang tadi tari berbagai macam, sedangkan intangible yang tadi dikatakan nilai-nilai sebagai merosot dari hari-hari kita tidak temukan permulaan sampai sekarang. Nah, saya rasa itu usulan saya, tambah satu lagi narasumber di situ yang berbicara kebudayaan Minangkabau di dalam bingkai kebudayaan Islam. Karena di situlah lahirnya begitu prosesnya dan bidangnya juga adalah yang lahir kebudayaan Islam. Ulama dan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah teknis melanjutkan kami akan serahkan ke panitia. Ada usulan 1 buah tim kerja atau dilanjutkan dengan daring atau dengan mengisi form. Iya, ini untuk masukan dan pertanyaan. Tetapi dari Buya Gus Rizal sepakat ini dilanjutkan, tetapi ada masukan khususnya bicara soal kebudayaan dalam bingkai Islam. Buya dan Bapak Guru hadirin yang kami banggakan, kita akan akhiri sampai di sini. Dan untuk tidak lanjut informasi dari pelaksanaan FGD atau pengumpulan panganan ini kami akan sampaikan atau disampaikan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Baik Bapak dan Ibu, Bapak Gubernur Sumatera Barat, Buya Gus Rizal, Ketua LK, Bapak-bapak dan Ibu seniman, budayawan, akademisi yang sudah bertahan hingga lewat pukul 11 malam ini, apresiasi yang luar biasa dan semangat yang tinggi untuk ikut satu sekaki memajukan kebudayaan, membangun ketahanan budaya untuk kontribusi masa depan melalui akal sehat, perilaku dan produk-produk yang membanggakan Minangkabau, membanggakan Sumatera Barat. Terima kasih banyak
atas perhatiannya. Narasumber dua-duanya luar biasa, mudah-mudahan mau lagi jadi narasumber untuk berikutnya. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.